Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para akhwat fillah, saat ini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara mensucikan najis dengan cara yang benar ya. Pertama, ketika kita melihat ada najis di lantai, supaya wilayahnya gak meluas kemana-mana, kita juga gak memperluas untuk mensucikannya, kita lingkarin dulu deh. Paling enak dilingkarin dulu, supaya kita jelas. Nah, najisnya segitu ya. Baik, najis kita lingkari supaya nanti mensucikannya nggak terlalu melebar. Nah, setelah itu kita ambil tisu ya. Nah, langkah pertama harus dilakukan adalah kita menghilangkan ainun najasahnya terlebih dahulu. Nah, ketika ainun najasah itu apa sih? Ainun najasah adalah najis yang kelihatan. Nih nampak oleh mata kita, nih bentuknya ada. Terus setelah itu ambil lagi, ini ambil yang untuk cairnya juga ya, dihilangkan dulu cairannya ya. Baik, najis yang cairnya kita hilangkan. Setelah itu kalau masih kelihatan agak basah-basah, maka dikeringkan lagi, ambil lagi satu tisu ya, kita keringkan supaya tidak ada sisa-sisa bebasahan ya. Nah, ini kadang ya, najis yang menempel di lantai ini ada kadang begitu dihilangkan dia udah nggak ada bau, nggak ada, karena bentuk yang disebut ainun najasa nggak cuma bentuknya, tapi ada rasa, ada warna, ada baunya. Nah, biasanya gitu ya, ada beberapa najis yang baunya tuh kuat banget ya. Mungkin para akhwat juga tahu gitu ya, ada kotoran ayam itu beda-beda. Ada yang kadang nggak ada baunya, ada yang kadang bau banget gitu ya. Maka ini kita harus bisa memperkirakan ya. Jadi ketika ini kalau sudah warna, kan tadi ainun najasa tuh ada bentuk juga ya. Terus ada warna, ada rasa, ada bau. Ini warna udah nggak ada nih, nggak ada warnanya. Tapi bau dengan rasa nih kita belum tahu. Hanya untuk bagian bau dan rasa nggak harus loh ya, sahabat, bahkan nggak dianjurkan banget untuk mencicipi atau menciumnya. Perkiraan aja. Jika diperkirakan najisnya baunya terlalu kuat, yang nanti nggak bisa cukup dengan hanya diusap, harus dengan diusap kembali dengan sabun atau apa, maka bantu dengan pakai bantuan sabun. Cukup kalau misalnya pakai sabun ya, kasih sabun di ujungnya aja. Di ujungnya aja, kasih sabun sedikit aja di ujungnya, sekedar untuk menghilangkan bau ya. Setelah itu ujungnya itu digunakan untuk mengusap sisa najis. Dan ingat, ini belum mensucikan, ini masih baru tahapan untuk menghilangkan ainun najasa. Setelah tadi ada sabun, tentu ada bebasahan, maka dikeringkan sampai benar-benar kering ya. Dan setelah itu sebelahnya juga sama dengan tisu yang sama pun kalau ternyata masih bisa ya, nggak usah ganti tisu. Kita pengen ngajarin para akhwat juga untuk irit masalah tisu, karena ini masih najis juga. Sabun yang tadi juga jika memang bisa, usapkan untuk di sebelahnya ya, hilangkan juga untuk menghilangkan sisa-sisa baunya ya. Nah, setelah itu nanti dengan satu tisu yang sama dikeringkan sampai benar-benar tidak ada yang tersisa. Perkirakan ya para akhwat, nggak ada warna, nggak ada bau, nggak ada rasa, maka najis ini berubah hukum menjadi najis hukmiyah. Hukumnya najis ya, bentuknya tapi nggak ada gitu ya. Nah, mungkin para akhwat dalam proses tadi mengelap najisnya tanpa akhwat sadari, tangan akhwat mungkin ikutan terkena najis ya, karena kan tadi cara ngusap kita kan pengen belajar irit, tadi pakai ujungnya lalu dengan sisanya, mungkin tanpa disadari terkena najis. Maka caranya berarti akhwat harus mensucikan tangan terlebih dahulu, atau kalau mau sekaligus nih pengen mensucikan airnya, tangan sekaligus sama lantai yang terkena najis boleh, tapi dengan catatan tangan akhwat jangan sampai berada terpisah dengan lantai. Karena kalau nanti ibaratnya akhwat mencuci tangan ya di atas najis tadi, maka sisa air yang jatuh dari tangan akhwat itu namanya air mustakmal, berarti nggak bisa digunakan untuk mensucikan lantai. Jadi supaya dapat semua, tangan kita suci, lalu lantai juga suci, maka disiramnya berbarengan dengan tangan yang nempel di lantai, jadi tidak terpisah dengan lantai. Lalu disiram ya, kita siramkan seperti itu ya, sedikit saja, nggak usah banyak-banyak ya akhwat ya, jangan sampai nanti ngambil satu gayung digerucuk semua begitu, itu boros. Ambil sedikit, bisa sedikit-sedikit. Nah, disucikan karena tadi sudah bersih, hanya tinggal menghilangkan benar-benar najisnya dengan cara mengalirkan air. Nah, ini sudah selesai pensucian. Begitu juga nanti di sebelahnya sama juga caranya. Nah, ini karena tangan tadi udah suci nih, berarti kita posisi langsung siram aja ke tempat yang ada najisnya tadi ya, sedikit segitu, lalu diratakan ke
ke sisanya. Nah lihat, dikit banget. Yang penting airnya bisa dialirkan, bisa diratakan ke tempat yang terkena najis, itu sudah cukup. Nggak harus airnya tuh langsung disiram banyak-banyak ke semuanya, nggak. Cukup taruh di tengah, nanti setelah itu diratakan ke sisa-sisa dari tempat yang memang kita yakini ada najisnya. Nah ini sudah proses pensucian sudah beres. Tinggal sekarang kita pengen mengeringkan ya, karena di lantai supaya nggak licin, biar anak-anak nggak jatuh. Boleh kita keringkan pakai tisu, boleh pakai handuk, boleh pakai keset, boleh. Nah ini sekarang yang kami gunakan nih keset nih, bentuknya kayak handuk begitu ya, jadi nyerap banget sama air. Ini kami gunakan untuk mencuci, untuk mengeringkan lantai yang basah. Nah oke, sekalian aja sama spidolnya diilangin ya, supaya nanti nggak ada bekasnya. Nah kalau sudah seperti ini, sudah suci, lantai sudah suci, gampang banget ya para akhwat ya. Dan juga untuk kesetnya, ini keset jangan dianggap langsung kesetnya jadi najis nggak boleh dipakai, enggak, kesetnya suci. Karena tadi air yang digunakan untuk mensucikan najis hukmiyah itu tidak berubah menjadi air mutanajis, tapi ketika terpisah dari lantainya, hukum air itu menjadi hukum air mustakmal. Air mustakmal itu gimana? Suci tapi nggak mensucikan. Sehingga karena dia itu air suci, maka keset yang tadi kita gunakan untuk mengelap air tersebut hukumnya adalah suci. Boleh kita letakkan kembali di depan pintu untuk jadi keset lagi. Begitu mudah sebenarnya menghilangkan najis. Yang penting kita tahu caranya. Asalkan ingat, jangan dengan cara dipel, karena kalau dipel airnya tidak mengalir, maka tidak akan mensucikan najis, akan tetapi memperlebar najis. Dan juga nggak usah capek ngepel satu rumah. Ternyata cukup dengan cara yang tadi kami ajarkan, berarti rumah kita sudah kembali suci. Baik, ini saja, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi ilmu yang diamalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.